Pemirsa, untuk mengetahui informasi perkembangan kasus pembobolan bank ini, kita telah terhubung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Andini yang melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Haikal, bagaimana perkembangan kasus pembobolan bank yang dilakukan oleh tersangka HS? Barreskrim sampai saat ini sudah menawan 2 orang yang menjadi tersangka pembobolan 7 bank dengan nilai kerugian 836 miliar. Tersangka pertama berinisial HS merupakan direktur dari PT Rocket All The Way, perusahaan pemecah batu, dan yang kedua merupakan salah satu manajer bank berinisial D yang membantu HS untuk melakukan pengucuran kredit melalui perusahaan palsu yang diajukan oleh HS. HS sendiri menurut Barreskrim telah membobol 7 bank, diantaranya ada bank BUMN dan juga bank swasta dengan modus memalsukan kredit pinjaman untuk modal kerja. HS mengajukan kepada 7 bank ini permohonan modal kerja dengan mengatakan bahwa perusahaannya yaitu Rocket Edelweiss telah menerima order dari 10 perusahaan, sehingga 10 perusahaan ini dapat meyakinkan bank bahwa HS memiliki perusahaan yang dapat menjalankan atau manage kredit yang akan diberikan bank dengan menghasilkan keuntungan. Tapi ternyata setelah diselidiki, 10 perusahaan yang melakukan order ke perusahaan HS ini ternyata adalah perusahaan fiktif, dan 10 perusahaan tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali ke perusahaan pemecah batu milik HS. Sehingga dipastikan ini merupakan penipuan pihak kredit dikarenakan tidak ada mekanisme pengembalian uang dari HS ketika ia memiliki uang tersebut. HS dibantu oleh manajer bank berinisial D. D disuap dengan uang sebesar 700 juta rupiah sehingga ia memuluskan semua transkrip administrasi milik HS sehingga kredit pun mengucur dari salah satu bank. Ini baru satu manajer bank yang diketahui memiliki hubungan dengan HS. Sampai sekarang Barreskrim masih melakukan penyelidikan karena bisa jadi dari 7 bank ini masih ada lebih banyak manajer bank ataupun bankir-bankir terkait yang membantu HS memuluskan pemalsuan kredit yang ia ajukan ke 7 bank ini dengan berhasil mengucurkan dana sebesar 836 miliar tersebut. Untuk pasal yang dikenakan kepada HS adalah pasal 49 ayat 2 tentang pemalsuan atau penipuan, serta pasal 263 dan 378 KUHP, dan juga pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU, pasal 3 dan 5 dengan ancaman 15 tahun penjara. Barreskrim sampai saat ini masih melakukan penyidikan terhadap HS, dan dalam waktu 1 kali 24 jam kita akan ketahui apakah ada lebih banyak kerugian atau apakah ada lebih banyak tersangka yang mungkin nantinya akan terlibat. Egan. Haikal, kapan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka dan saksi terkait dengan kasus ini? Pemeriksaan lanjutan ditargetkan akan selesai pada hari esok, tepatnya di jam yang sama setelah 1 kali 24 jam, yaitu pada pukul 4 sore hari pada hari Sabtu esok, bila penyidikan dapat selesai dalam waktu 1 kali 24 jam. Dikarenakan penyidik masih melakukan terus analisa terkait dengan administrasi di ke-7 bank tersebut, apa saja tahapan-tahapan yang dilalui HS dan siapa saja yang ikut memuluskan tahapan-tahapan tersebut, sehingga nanti setelah ada muncul lebih banyak nama dan juga ada bukti-bukti terkait dengan keterlibatan bankir-bankir dari 7 bank tersebut, baru pihak Barreskrim akan melakukan press conference kembali yang paling cepat akan dilaksanakan esok pada hari Sabtu pukul 4 sore. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Ibnu Haikal dan juru kamera Andini yang melaporkan langsung dari Barreskrim Jakarta. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri membongkar kasus pembobolan bank yang terjadi dalam kurun waktu Maret hingga Desember 2015. Akibat pembobolan bank tersebut, 7 bank yang menjadi korban merugi 836 miliar rupiah. Kasus pembobolan bank sebesar 836 miliar rupiah ini bermula saat Direktur PT Rocket Edelweiss berinisial HS mengajukan permohonan kredit kepada 7 bank, baik itu swasta maupun plat merah. Permohonan yang diajukan untuk kredit modal kerja tersebut diajukan melalui manajer representatif kredit. Sesuai aturan, seorang manajer representatif kredit seharusnya mengecek dokumen permohonan yang diajukan. Hasil pengecekan itu nantinya akan menjadi bahan acuan bagi kepala cabang untuk diteruskan ke bagian risiko, untuk dicek kembali risiko kreditnya. Dari hasil pengecekan, kemudian diketahui apakah permohonan disetujui atau tidak.
Namun, dari hasil penelusuran, purchasing order yang menjadi dasar permohonan kredit PT Rocket Adelway rupanya palsu. Ada 10 purchasing order yang seluruh dokumennya palsu. Masalah muncul saat HS tidak mampu membayar kewajiban kredit. Dan untuk menghindari kewajiban membayar hutang, HS lantas mempilotkan perusahaannya tersebut. Dalam kasus ini, ada 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain HS, penyidik juga menetapkan seseorang berinisial D, manajer representatif kredit dari salah satu bank. Adapun D memiliki peran sebagai pihak pertama yang seharusnya mengecek dokumen yang diajukan HS. Namun, pengecekan itu tidak dilakukan lantaran sebelumnya ia telah disuap oleh HS sebesar 700 juta rupiah untuk memudahkan proses permohonan kredit itu. Tim Liputan, Berita 1. Haris Suganda atau HS pernah berkarir di bank, karena itu diduga dia tahu banyak mengenai seluk-beluk perbankan. Modus yang dipakai HS untuk membobol bank tersebut disebut dengan fraud. Selama Maret hingga Desember 2015, HS atau Haris Suganda malang melintang mencairkan kredit di salah satu bank BUMN bahkan sampai 250 miliar rupiah. Di bank BUMN itu, Hari bekerja sama dengan salah satu manajer berinisial D yang kini sudah ditahan. D diberi uang pelicin hingga 700 juta rupiah untuk menggolkan niat jahat HS. Modus pembobolan bank yang dilakukan HS ini dikenal juga dengan sebutan fraud. Fraud adalah suatu tindakan atau perbuatan dengan maksud disengaja menggunakan sumber daya organisasi atau perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Demi melancarkan modusnya itu, HS sudah membuat perusahaan di Singapura. Perusahaan itu direkayasa seolah-olah bekerja sama dengan PT Rocket milik HS dan kemudian PT Rocket dipilotkan karena utang 1 triliun rupiah. Padahal perusahaan di Singapura itu juga merupakan milik HS. Modus pembobolan bank sangat beragam. Di antaranya taktik skimming identitas nomor PIN kartu ATM nasabah dicuri dengan skimmer atau kamera tersembunyi di balik ATM. Recycle kartu bekas kartu kredit atau kartu debit bekas. Berikut taktik spear phishing. Peretas menyusup ke sistem komputer bank dengan cara menargetkan karyawan bank tertentu dan mengidentifikasi email mereka untuk diretas. Modus berikut adalah menggunakan video mata-mata untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang cara kerja sistem internal setiap bank. Modus berikutnya, menguras isi rekening kelompok menggunakan sistem perbankan online atau e-payment internasional untuk mentransfer uang dari rekening bank mereka sendiri. Dan terakhir melibatkan orang dalam anggota staf bank yang memiliki otoritas memanipulasi transaksi untuk menarik rekening korban. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, Badan Reserse Kriminal Polri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menyelidiki kasus dugaan pembobolan bank senilai 836 miliar rupiah. Ada 7 bank yang menjadi korban pembobolan dengan modus perjanjian kredit. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setia, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan penelusuran aset milik HS tersangka pembobol 7 bank. Agung menambahkan kerjasama dengan PPATK dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aliran uang milik tersangka HS. Karena sejak ditangkap 23 Februari yang lalu, HS telah menerima uang yang diajukan dari permohonan kredit tersebut. Total kredit yang diterima HS dari 7 bank mencapai 836 miliar rupiah. Menurut Agung, dana sebesar itu telah bisa dikonfirmasi. Bareskrim saat ini tengah menyelidiki asal dana sebesar 1,7 triliun yang diduga terkait dengan HS. Untuk itu diperlukan informasi dari PPATK untuk mengungkap kejelasan dana tersebut. Industri yang kita tahu tidak bisa. Panitia seleksi Hakim MK harus mengajukan 3 nama calon hakim kepada Presiden. 3 nama tersebut nantinya akan dipilih satu sebagai pengganti Patrialis Akbar yang ditangkap KPK terkait dengan dugaan suap uji materi Undang-Undang Kesehatan dan Peternakan Hewan di MK. Institusi Mahkamah Konstitusi yang terhormat kembali terluka oleh ulah Patrialis Akbar.
Hakim Mahkamah Konstitusi yang diangkat pada tahun 2013. Patrialis mencoreng institusi MK dengan menggandaikan kekuasaannya demi memperjualbelikan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sejak pengangkatannya oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013 lalu, Patrialis sudah kontroversial. Saat itu Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi meminta Presiden SBY membatalkan pencalonan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi. Pencalonan Patrialis dinilai cacat hukum karena tidak transparan dan partisipatif. Pencalonan Patrialis juga dinilai melanggar pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Latar belakang Patrialis yang bekas politikus Partai Amanat Nasional juga dipersoalkan, karena sangat rentan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga politis. Koalisi Masyarakat Sipil juga menyinggung status Patrialis yang belum lama dicopot oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari posisi Menteri Hukum dan HAM. Patrialis dicopot karena mendapat rapor merah saat memimpin Kementerian Hukum dan HAM. Meski kehadiran Patrialis ditentang Koalisi Masyarakat Sipil, pada Selasa 13 Agustus 2013, Patrialis tetap dilantik menjadi Hakim Konstitusi. Kurang lebih 3 tahun menjabat Hakim Konstitusi, Patrialis tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi diduga memperdagangkan uji materi